qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at. Ketika sudah bernazar istrinya Imran bernazar bahwa kepada Allah, satu di antara nazarnya adalah berharap agar nanti anaknya itu dijadikan anak yang muharraran, anak yang mengabdi kepada Allah, begitu. Dan kemudian sampai melahirkan. Pada saat melahirkan dia menghadap, ya Allah, aku telah melahirkan seorang anak perempuan dan Allah lebih mengetahui mana yang perempuan, mana yang laki-laki. Wallahu a'lamu bima wada'at. Wa laysa dzakaru kal untha. Dan laki-laki itu tidak seperti perempuan. Nah, ini jelas ya. Laki-laki tidak seperti perempuan, beda anatomi, beda fungsi, beda posisi, juga beda tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya. Beda. Allah menciptakan perbedaan itu bukan untuk membeda-bedakan atau mentidakadilkan, enggak. Justru memberikan derajat yang sama sesuai dengan laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Sekarang manusianya saja. Nah, rusaknya manusia sekarang itu karena sudah mulai meminta sama, disamakan. Laki-laki boleh tinju, kenapa perempuan enggak boleh? Akhirnya buka baju semuanya, kaosan cekakannya, wes. Laki-laki boleh bal-balan, kenapa perempuan enggak boleh? Laki-laki boleh renang, kenapa? Laki-laki boleh lepas baju, kenapa perempuan enggak boleh? Itu ada itu. Demo-demo di luar negeri itu begitu. Kenapa laki-laki boleh buka baju di tempat umum, kok perempuan enggak boleh gitu? Akhirnya ya begitu, protes dengan membuka baju tanpa baju di umum. Intinya terus laki-laki, macam-macam lah. Semua protes itu ditujukan kepada pemujaan hawa nafsu. Dan memang akhirnya rusak ya. Misalnya ya, tentang fungsi suami dan fungsi istri. Fungsi suami dan fungsi istri itu sudah jelas. Di dalam Islam itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu menjadi imam, pemimpin untuk perempuan. Suami itu nahkoda. Suami itu driver. Maka terus nggak boleh istri ngomong, kok enak kamu yang memutuskan. Loh, ketika dia diberi wewenang untuk menjadi pembuat keputusan, decision maker, maka dia juga dibebani. Bukan hanya diberi wewenang, tapi juga dibebani. Diberi beban apa? Laki-laki harus mengarahkan, maka dia harus punya kemampuan nyetir. Perempuan tidak dibebani untuk itu, sehingga dia harus punya beban lain juga. Perempuan apa? Kemampuan mendidik anak. Kok enak aku yang didik, loh, kamu disuruh nyetir aja, kamu yang nyetir dah. Suami yang mendidik, nanti lah juga, kok enak aku yang nyetir. Selalu begitu dah. Karena apa? Dengan diberi wewenang nyetir, maka laki-laki juga harus diberi beban beli bensin, kan gitu. Agar hidup rumah tangga, mobil itu bisa jalan. Sementara perempuan diberi wewenang untuk memastikan penumpang semua baik, gitu kan, tapi tidak diberi beban untuk beli bensin dan kemampuan nyetir. Jadi itu sudah jelas. Makanya di dalam ilmu waris sekalipun itu walid zakari mithlu hadzil unthayain. Walid zakari, dan buat laki-laki, bagian laki-laki
itu mislu hadzil unsayain, seperti dua bagian untuk perempuan. Jadi kalau perempuan itu dapat 5, maka laki-laki dapat 10. Loh kok enak? Bukan begitu. Konsep adil itu tidak harus sama. Konsep adil itu adalah sesuai dengan hak dan kewajibannya. Laki-laki itu harus menjadi kepala rumah tangga, sehingga dia diberi 2 itu sebenarnya bukan untuk laki-laki. Kenapa? Karena seorang laki-laki, misalnya si Abdullah punya saudara si Aminah. Lo Abdullah sama Aminah ini 2 anak laki-laki, perempuannya si orang tuanya meninggalkan harta. Maka Abdullah ini dapat 10, si Aminah dapat 5. Adil. Kenapa? Karena toh nanti Abdullah dengan bekal 10 itu akan diberikan untuk menghidupi perempuan dari keluarga lain yang hanya dapat 5. Sebenarnya yang dapat 10 siapa? Malah yang perempuan. Kenapa? Karena Aminah saudaranya Abdullah ini nanti akan dinikahi oleh siapa? Oleh laki-laki yang juga dapat 10. Ini 10 bukan nominal ya, tapi persentase loh ya. Begitu. Jadi laki-laki ini nanti untuk juga diizini Allah untuk menafkahi perempuan lain. Jadi ujung-ujungnya juga untuk perempuan juga. Gitu. Sehingga pemerataan disitulah Islam itu adil. Maka fungsi-fungsi suami, fungsi-fungsi istri, fungsi laki-laki, fungsi perempuan itu di situ. Hakim, ya. Hakim itu kan kalau sebenarnya di dalam Islam itu diutamakan laki-laki. Bukan karena meragukan kemampuan perempuan, tapi dalam memutuskan perkara, hakim itu harus dalam kondisi prima. Kenapa misalnya laki-laki kok boleh? Perempuan itu kalau dalam kondisi haid, ya dalam kondisi haid, itu tidak boleh disalahkan karena kemudian emosinya labil. Ya, tidak boleh disalahkan, itu secara hormonal memang begitu. Nah, kalau kemudian pada saat dia haid, kemudian dia bertugas untuk memutus satu perkara, pada saat itu kemudian emosinya sedang labil, bisa-bisa keputusan itu akan menjadi sangat sulit. Ya kan? Nah, itulah perbedaan. Sehingga kemudian misalnya, kenapa dalam sholat jamaah perempuan bukan ditugasi menjadi imam? Lah kalau dia kemudian pas jadwalnya imam terus haid, itulah Allah menciptakan perbedaan itu. Itu. Perempuan memang diberi tugas untuk mengandung oleh Allah, diberi tugas itu tugas sangat mulia, mengandung. Laki-laki tidak diberi tugas, tetapi laki-laki diberi tugas untuk memastikan pertumbuhan kandungan perempuan itu baik dengan cara jungkir balik untuk mencari nafkah, gitu loh. Jadi tugas-tugas dan perbedaan itu tidak boleh dibantah. Allah sudah sangat maha tahu. Wallahu a'lamu, Allah lebih mengetahui. Wa inni samaituha Maryam, dan Allah telah berfirman juga dalam ayat ini, aku memberinya nama Maryam. Wa inni u'idzuha bika ya Allah, dan aku ya Allah berlindung kepadamu untuknya, wa dzurriyyataha, dan anak keturunan Maryam ini, minasyaitonir rajim, dari godaan setan. Jadi melanjutkan nazar ketika masih di dalam kandungan tadi. Nazar itu dilanjutkan ketika lahir, itu minta kepada Allah agar dilindungi kehidupannya dari godaan setan yang terkutuk. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan. Allah menerima penerimaan itu, dan kemudian atas izin Allah juga pertumbuhan perkembangan si Maryam itu
berkembang secara baik. Wa kaffalaha Zakaria, dan kemudian tapi si Maryam ini lebih sering diasuh oleh Zakaria, ya, oleh Zakaria. Di Zakaria ada yang menyatakan Pak D-nya, ada yang menyatakan itu adalah mbahnya Zakaria. Kepada seorang nabi nih, Zakaria ini seorang nabi juga ya. Kullama dakhala 'alaiha, setiap kali Zakaria, kan si Maryam ini kemudian menyepi ya, menyepi di sebuah mihrab, menyepi hanya untuk beribadah kepada Allah, tidak melakukan apapun, menyepi. Dia memang uzlah intinya, dan dia tidak mau menemui siapapun kecuali ya keluarganya. Dia menghabiskan hidupnya hanya untuk beribadah di sebuah mihrab. Mihrab itu tempat khusus untuk ibadah begitu. Nah, setiap kali Zakaria ini masuk ke mihrabnya si Maryam, wajada indaha rizqan, dia selalu menemukan ada makanan di situ. Ketika mau memberi makan selalu ada makanan. Selalu. Padahal itu bukan dari Zakaria. Qala Zakaria berkata, ya Maryam, anna laki hadha. Loh, kamu dapat dari mana semua ini kok? Saya nggak ngasih, apa kok ujuk-ujuk ada makanan di sini? Maka qalat, Maryam berkata, huwa min indillah. Ini semua adalah dari Allah. Nah, kalau orang sudah pasrah kepada Allah, benar-benar menyerahkan semuanya kepada Allah gitu ya, rezeki itu datang tanpa disangka-sangka. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah itu memberi rezeki kepada siapapun tanpa hisab ya. Jadi ada matematika Allahnya, ada akuntansi Allah, ada cash flow manajemen ilahiyah. Nah, nanti kapan-kapan kita belajar cash flow manajemen ilahiyah. Nah, kita ini kan masih pakai cash flow-nya manusia biasa sehingga takut berjuang itu. Engkau gimana kalau melarat, nanti gimana kalau sedekah terus kurang, nanti gimana. Ini kan karena kita pakai cash flow-nya manusia. Nah, gimana kita? Ayo kita belajar pakai cash flow-nya Allah. Cash flow-nya Allah itu begini. Lah kalau aku pasrah kepada yang maha kaya, kenapa aku takut miskin? Nah, gitu. Kalau aku pasrah kepada yang maha kaya, kenapa aku takut miskin? Itu, makanya bukan ini kemudian mengajarkan sampean untuk lalu lumpang-lumpung di rumah, enggak melakukan apa-apa, enggak ya. Dalam arti kita tetap bekerja keras, bahkan lebih keras kerjanya daripada orang-orang kafir yang tidak percaya akhirat. Kalau orang-orang kafir yang tidak percaya akhirat itu bekerja misalnya 6 jam, maka orang mukmin yang percaya akhirat justru 8 jam atau 12 jam bahkan 2 kali lipat. Kenapa? Karena kalau orang kafir itu yang tidak percaya akhirat kerja 6 jam, lawang dia hanya untuk mencukupi dunianya kok. Nah, sementara kita orang beriman itu ya kerjanya harus minimal 2 kali lipat. Kenapa? Karena kita sedang mempersiapkan 2 kehidupan, dunia dan akhirat. Nah, kerja keras malahan orang beriman itu. Nah, tetapi dalam konteks kerja keras itu jelas, the purpose-nya jelas, tujuannya jelas untuk dibawa pulang ke akhirat. Jelas. Nah, itu sehingga tujuan hidupnya jelas, dibawa pulang ke akhirat. Nah, dalam konteks dibawa pulang ke akhirat itu kan disedekahkan. Itu loh, tidak takut kemudian nanti ketinggalan perlombaan mewah, tidak takut nanti miskin, tidak takut nanti kehabisan, tidak takut gitu loh. Karena yakin banget asalkan kita bekerja keras, Allah akan memberi rezeki sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, itu. Jadi di situ letak kepercayaan manusia jika sudah pasrah kepada Allah tadi itu. Tawakal banget.
Jadi dia dalam mencari rezeki itu benar-benar enjoy, nikmat. Bukan mencari kuantitas, tapi mencari kualitas dia itu. Terutama yang halalan thayyibah. Karena yakin innallaha yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab. Loh iya, rezeki itu benar-benar Allah yang sudah bagi itu loh. Sudah bagi itu. Gitu. Jadi ada satu mekanisme yang kita tidak tahu. Kewajiban kita hanyalah berusaha keras gitu. Karena nanti kemudian rezeki itu akan dialokasikan sesuai dengan kemampuan manusianya. Ada orang yang bekerja keras sampai punggungnya melintang karena di sawah, rezekinya ya paling segitu aja. Lah kenapa ya? Karena Allah memandang orang itu kebutuhannya itu dan kemampuan untuk mengelola rezeki ya di situ segitu. Nanti kalau dikasih lebih kepala karet ya. Ada orang yang kerjanya juga santai tapi rezekinya banyak. Ada orang yang kerja keras rezekinya banyak juga ada. Ada orang yang kerjanya santai rezekinya sedikit juga ada. Jadi di situ kita harus yakin dengan bekerja keras itu memantapkan ininya aja, memantapkan tujuan dan praktek alokasinya, yakni untuk dua kehidupan, dunia dan akhirat. Kira-kira itu, monggo kalau ada yang mau disampaikan silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan baik terkait ayat ini maupun diskusi kita kemarin. Kok sepi? Kok sepi? Ya, moga mau terkait dengan oleh sardakal kal unta atau terkait dengan innallaha yarzuqu man yasha tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam, Pak Fakhrul, silakan. Sekarang ini banyak istilah banyak wanita perkasa. Wanita perkasa itu dalam arti kata yang seperti dikatakan Gus tadi. Apakah ini kebablasan ataukah memang laki-lakinya yang jadi tidak bertanggung jawab? Tapi pada kenyataannya memang banyak wanita ini lebih eksis di rumah tangganya, baik eksis dalam pekerjaan maupun meraih rezeki, sehingga tidak jarang merasa bahwa kamu ini laki-laki tidak bertanggung jawab. Kira-kira seperti itu, Gus. Mohon arahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang laki-laki itu harus jadi laki-laki. Laki-laki itu baik secara kodrat maupun tanggung jawab itu harus sesuai yang arahan Tuhan. Laki-laki harus jadi pemimpin, laki-laki harus tegas, laki-laki harus berilmu, laki-laki juga harus berwibawa, laki-laki harus jadi kuat, lanang-lanangi jagat. Jadi
Kenapa perempuan menjadi kemudian memberontak dan lain sebagainya? Ya pertama memang di awal laki-laki kalau memilih calon istri itulah kalau orang Jawa bilang bobot-bobot bibit kan gitu. Gimana di awal kan ada itu. Rasulullah juga sudah memberi arahan. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juga memberi arahan tuh. Mana perempuan yang boleh dijadikan istri, mana perempuan yang sebaiknya dihindari sehingga dia harus berbenah diri. Dari sana mulai. Kenapa? Karena begitu sudah jadi istri, itu memang nanti akan sangat berpengaruh. Nah, kalau pertanyaannya itu sekarang ada laki-laki perempuan perkasa, sebenarnya beda tipis antara perempuan perkasa, faktornya, atau laki-laki yang tak berdaya. Ada sekarang ISTI, Ikatan Suami Takut Istri. Nah, itu singkatan. Ikatan Suami Takut Istri. Bahkan sekarang medsos pun mengajarkan suami untuk takut istri. Itu begitu banyak konten-konten yang menunjukkan betapa laki-laki sangat tidak berdaya di hadapan perempuan. Itu sebenarnya bahaya itu. Itu mengajarkan perempuan yang sebenarnya baik-baik saja, perempuan yang solihah, istri yang solihah, kalau diprovokasi dengan konten-konten seperti itu, yang awalnya rumah tangga itu baik-baik saja, tidak ada pertengkaran, niru itu kemudian jadi pertengkaran tuh. Ya, jadi sekali lagi sebenarnya ketika laki-laki diminta untuk menjadi pemimpin, itu bukan berarti kemudian perempuan direndahkan derajatnya. Nah sekarang kan narasi yang dibangun itu begitu. Narasi yang dibangun itu seolah-olah kalau perempuan menjadi makmum atau menjadi penumpang, itu subordinat istilahnya gitu, yang feminis itu. Bahwa waduh perempuan gimana kok jadi subordinat, apanya yang subordinat, tidak ada. Bahkan perempuan itu sebenarnya diberi kemampuan untuk mengendalikan suami dengan cara yang berbeda. Apa itu? Dengan cara menjadi orang yang sabar. Api bagaimanapun kalah oleh air. Kalau seorang laki-laki sedang jadi api, perempuan jadi air. Sesimpel itu. Jadi jelas surah dirojaya diningrat lebur dining pangastuti. Seperkasa-perkasa apapun kekuatan angkara murka, itu akan lebur dengan pangastuti. Apa? Kebudi pekerti yang lembut. Nah perempuan itu diberi Allah kemampuan untuk menjadi tanah itu yang akan menguburkan segala angkara murka. Laki-laki sekuat apapun itu tunduk kok sama perempuan yang benar-benar menghadirkan budi pekerti yang baik. Jadi itu akan menjadi yin yang, akan menjadi kolaborasi. Nah sekarang ada perempuan yang pengen dianggap perkasa dengan menampilkan kerja di luar, kecuali ya kalau suaminya benar-benar sedang sakit keras, tidak mampu bekerja, maka istri diperbolehkan tuh kemudian kerja di luar sampai itu meninggalkan. Kenapa? Karena tugas utama perempuan itu adalah Robatul Bait. Itu tugas mulia banget. Apa itu Robatul Bait? Manajer rumah tangga. Robatul Bait itu manajer rumah tangga, penghulu rumah tangga. Jadi yang ngatur rumah, yang memastikan rumah itu dalam keadaan harmonis, damai, dalam anak-anak juga terawat dengan baik. Dan kedua yang tidak kalah penting ada al-mar'atu ustadzul walad. Perempuan itu adalah guru, pendidik anak. Coba bayangkan. Pendidik anak ini ada laki-laki perempuan juga. Artinya laki-laki hebat nantinya. Itu ya karena dididik perempuan. Nah tugas sebegitu keras, begitu hebat, sebegitu tinggi, sebegitu mulia, itu lo jalankan dengan baik. Sementara laki-laki diberi tugas untuk memastikan kebutuhan rumah tangga tercukupi. Sehingga proses tarbiyah, proses pendidikan di dalam sekolah atau madrasah rumah itu terlaksana dengan baik. Maka kalau seorang guru jangan dibebani untuk urusan beli bangku, kan gitu istilahnya.
Maka kalau kemudian seorang guru juga dibebani untuk nyari uang untuk beli bangku, beli kapur, ya nggak jadi kemudian fokus pada kurikulum rumah tangga gitu loh. Ini yang harus dipahamkan, sehingga nggak perlu jadi wah wanita perkasa. Nanti yang laki-laki juga gitu, taulah posisi bahwa sampean itu adalah kepala sekolah yang harus mencarikan urusan equipment, ya kerja keras dong. Kecuali kalau ada alasan yang dibenarkan secara syar'i, misalnya karena sakit, karena apa. Saya itu percaya betul ada satu ucapan Mbah dulu. Wong itu asal tangani obah ngono mesti ono rezeki. Orang itu kalau asal mau usaha, insya Allah ada rezeki. Nah, kadang ada suami-suami pemalas seperti itu yang kemudian hujannya belum keras, tapi membiarkan istrinya, kamu jadi TKW aja, kamu sana pergi nyari tambahan. Padahal sebenarnya kenapa harus nyari tambahan? Benarkah karena kurang ataukah karena gaya hidupnya yang bertambah? Gitu. Kalau memang benar-benar karena kurang, maka istri silakan bekerja asalkan pertama menjaga kehormatan keluarga. Kedua, lingkungan kerjanya benar-benar bisa menjaga hubungan non-muhrim. Kan gitu. Ketiga, tidak meninggalkan kewajibannya sebagai pendidik anak. Keempat, tidak meninggalkan kewajibannya untuk melayani suami. Sudah, kalau itu bisa silakan, tapi kalau enggak, 4 hal itu, misalnya kehormatan keluarga juga terancam, kemudian hubungan non-muhrim di dalam lingkungan keluarga juga bebas, kemudian anak menjadi tidak terawat dititipkan orang, keempat kemudian melayani suami juga diserahkan pembantu, itu jelas-jelas tidak boleh, itu tidak memenuhi konsep syar'i gitu. Nah, sehingga tetap saya tidak melarang seorang perempuan bekerja, tapi harus memenuhi koridor tadi. Yang kelima tentu, kenapa? Ya kalau memang suami benar-benar tidak mampu secara fisik. Ya. Saya rasa itu kajian kita. Kalau ada lagi yang mau disampaikan? Matur nuwun Gus. Nggih. Ada lagi? Kalau tidak ada yang disampaikan, ayo kita mentaati Allah. Insya Allah nanti kita dengan sesuai kodrat itu tidak hanya menjadikan kita hidup dalam koridor yang benar, tapi insya Allah akan menuntun kita di dalam kehidupan yang menenangkan hati dan insya Allah menyelamatkan dunia akhirat kita. Amin. Besok kita libur, insya Allah sampai ketemu hari Sabtu di link yang sama. Tetap jaga kesehatan jasmani rohani, tetap berada di dalam siratal mustaqim, minta dibimbing Allah, minta diampuni Allah, minta diberi keberkahan dan keselamatan Allah Subhanahu wa taala ila akhir hayat. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wa ta'ala yarhamhum. Allahumma ihdina fi man hadayta wa afina fi ma afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Tabarakta rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadayta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma da'fa'na al-bala wal wabaa qad al-hasdin min al-jinn wa syaitan sirka rabbana najina wa lana sallallahu. Allahumma rfa' darajatana fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana amana faktubna ma'as syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apabila sabra sabila kaman sanatan filantat. Wa ta'ala baba sama rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan bi adadil qadil amtar wa adadil rahmat. Rabbana man faktubna ma syahidin wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.